Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Hafid Zainuri dengan NIM 232024647, Program Studi Teknik Geodesi. Di sini saya akan memaparkan jawaban dari tugas 4 dari mata kuliah Hitung Perataan, yaitu prinsip kuadrat terkecil. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan nilai yang paling mungkin atau the most probable value atau MPV. Hitung perataan. Prinsip kuadrat terkecil adalah nilai yang mungkin atau the most probable value atau MPV mengacu pada nilai yang dianggap paling mendekati kebenaran dari serangkaian pengamatan yang telah mengalami proses hitung perataan. Sebagai nilai terbaik yang dicapai apabila jumlah kuadrat residunya minimum atau diperoleh jika turunan pertamanya sama dengan nol. Manfaat adanya MPV dalam hitung perataan yaitu mengurangi pengaruh kesalahan hasil pengukuran, menyederhanakan data pada analisis dan interpretasi data, lalu meningkatkan keakuratan dan konsistensi terutama jika hasil pengamatan memiliki variansi kecil. Nomor 2. Jelaskan syarat hitung perataan kuadrat terkecil tertimbang atau weighted least squares adjustment dan tuliskan dalam bentuk persamaan. Perataan kuadrat terkecil tertimbang adalah metode untuk menentukan nilai parameter yang paling mungkin atau MPV ketika setiap pengamatan memiliki bobot yang berbeda. Semakin tinggi bobot suatu pengamatan, semakin besar kontribusinya terhadap perhitungan nilai parameter. Syarat untuk hitung perataan kuadrat terkecil tertimbang adalah nilai yang paling mungkin untuk besaran yang diperoleh dari pengamatan berulang. Yang memiliki bobot bervariasi adalah nilai yang menjadikan jumlah perkalian antara bobot dengan kuadrat residu masing-masing adalah minimum. Syarat hitung perataan kuadrat terkecil tertimbang dalam bentuk persamaan seperti di layar berikut. Nomor 3. Apa yang dimaksud dengan model stokastik? Apa fungsi model stokastik dalam hitung perataan? Dalam hitung perataan kuadrat terkecil, penentuan variansi dan bobot pengamatan dikenal sebagai model stokastik. Fungsi model stokastik dalam hitung perataan yaitu menentukan tingkat kepercayaan setiap pengamatan, lalu mengurangi pengaruh kesalahan sistematis, lalu mendukung akurasi dan konsistensi dalam estimasi parameter. Berikutnya, mengoptimalkan proses perataan. Nomor 4. Apa yang dimaksud dengan persamaan pengamatan pada teknik hitung perataan parameter? Lalu berikan contohnya. Hitung perataan parameter. Persamaan pengamatan adalah persamaan yang menghubungkan nilai pengamatan dengan parameter-parameter yang tidak diketahui. Persamaan ini menggabungkan pengamatan dengan residual, yaitu selisih antara nilai observasi yang diukur dengan nilai prediksi dari model. Bentuk umum persamaan pengamatan pada teknik hitung perataan parameter seperti di layar berikut. Lalu contoh persamaan pengamatan pada teknik hitung perataan parameter seperti di layar berikut. Nomor 5. Jika suatu persamaan pengamatan tidak linear, apa yang harus dilakukan untuk melinearisasi persamaan tersebut? Jelaskan dan tuliskan model matematikanya. Yang harus dilakukan adalah merubah fungsi umum berbentuk non-linear ke dalam bentuk linear melalui uraian Dirac-Taylor. Andaikan fungsi non-linearnya berbentuk seperti ini, di mana parameternya 3 buah yaitu X, Y, dan Z, dan banyaknya besaran yang diukur ada N buah atau N lebih dari 3. Dan menurut uraian Dirac-Taylor seperti di layar berikut. Lalu seperti ini, untuk dx, dy, dan dz yang cukup kecil artinya seperti persamaan berikut. Nomor 6.
Calculate the most probable values for A and B in the equation below by the method of least squares. Consider the observation to be of equal weights. A, 3A plus 2B equal 7.80 plus V1. B, 2A minus 3B equal 5.55 plus V2. C, 6A minus 7B equal 8.50 plus V3. Di sini saya akan menjawab dengan bahasa Indonesia. Untuk menghitung nilai A dan B yang paling mungkin menggunakan metode kuadrat terkecil, kita akan meminimalkan jumlah kuadrat dari residual V1, V2, dan V3 dalam persamaan berikut. Yang pertama, 3A tambah 2B sama dengan 7,80 tambah V1, yaitu residual pertama. Yang kedua, 2A min 3B sama dengan 5,55 tambah V2. Yang ketiga, 6A kurangi 7B sama dengan 8,50 ditambah V3. Lalu langkah-langkah penyelesaiannya seperti berikut. Tuliskan kembali persamaan dalam bentuk residual. Seperti ini. Buat fungsi objektif untuk meminimalkan jumlah kuadrat dari residual. Seperti di layar berikut. Lalu hitung turunan parsial terhadap A dan B, lalu samakan dengan 0 untuk menemukan nilai A dan B yang paling mungkin. Seperti di layar berikut. Setelah menyelesaikan persamaan ini, kita mendapatkan nilai A dan B sebagai berikut, yaitu A sama dengan 2,165 dan B 0,490. Nilai-nilai ini adalah nilai A dan B yang paling mungkin dan meminimalkan jumlah kuadrat dari residual dalam persamaan yang diberikan. Dari hasil berikut dapat ditentukan nilai V1, V2, dan V3 seperti berikut. Jadi nilai residualnya seperti di layar berikut. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah tutur kata dan jawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.